Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan saya mau nobar lagi untuk malam hari ini. Dan baru saja saya mendapatkan video ini dari channel YouTube Sahlan Kokasinta ya teman-teman. Jadi permisi dulu untuk Bang Sahlan Kokasinta. Untuk videonya saya reaction. Mungkin bagi teman-teman yang belum menonton di channel Sahlan Kokasinta, silahkan dikunjungi sana dan ramaikan di sana. Dan malam hari ini kita nobar videonya Bang Sahlan ya. Oke, videonya sangat menarik sekali dan masih mengenai Pilpres 2024 yang kemarin baru saja dilaksanakan. Oke, videonya yaitu mengenai ini ya teman-teman. Suara anak muda sangat mempengaruhi kemenangan ya, dengan judul seperti itu. Jadi apa isinya nanti kita tonton, dan videonya sudah siap, mari kita dengarkan ataupun kita tonton bersama-sama. Let's go. Jangan lupa Hengki Reaction mengucapkan terima kasih yang sudah menemukan channel saya, dan jangan lupa ya untuk tonton terus videonya Bang Sahlan. Oke, kita play dulu. Kalau saya lihat ya, sorry ya, yang pertama anak muda. Karena anak muda itu kan 53% jumlah pemilih itu adalah usia 17 sampai 40 tahun. Nah memang Mas Gibran, khususnya Mas Gibran, Mas Wapres ini kan representasi anak muda. Karena tidak ada Wapres atau Capres yang usianya di bawah 40 tahun, cuman Mas Gibran, itu satu. Yang kedua, bangsa kita ini, rakyat kita ini ada titik moralnya tinggi. Semakin difitnah, semakin dibully, orang akan kembali simpati. Nah itu teman-teman ya, jadi video ini betapa pentingnya, betapa pengaruhnya ya, suara anak muda yang sangat mempengaruhi kemenangan dari Bapak Prabowo Gibran ya teman-teman, dari Pilpres 2024. Oke, kita tonton lagi. Jadi mungkin ini juga pelajaran untuk kita. Saya pikir makanya besok siapa mau jadi pilkada atau mau jadi pilpres lagi, jangan buat sebuah cerita halusinasi seolah-olah memojokkan orang. Saya pikir ini pembelajaran politik yang luar biasa. Itu feeling saya ya. Jadi, dan orang itu kan kalau di apa ya, dikata-katain, akhirnya orang yang tadinya nggak suka jadi suka, jadi simpati orang. Makanya hati-hati loh, kayak orang-orang hitam pendek-pendek kayak saya begini, jangan dibully-bully loh, hati-hati ya. Itu contoh aja. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan kami sendiri kaget karena target kami itu maksimum di 54 fair. Saya fair. Target kami itu dengan hitung dan kerja kami hitung, kami menang insya Allah sekali putaran, tapi angka kami itu maksimum 54. Tapi kan rakyat nggak bisa kita bendung. Ini betul-betul suara rakyat yang tidak bisa kita hanya karena skenario satu kelompok dua orang untuk kemudian membendung itu. Dan 58% itu angka yang nggak sedikit loh. Ya. Pak Jokowi aja waktu Pilpres di 2019 angkanya itu 55,5. Itu head to head. Ini 3 pasangan calon, angkanya menurut Quickcon itu yang paling rendah itu 58, dan ada yang bahkan sampai 60. Wah, itu luar biasa. Jadi menurut saya ini sebuah realitas politik yang luar biasa sekali ya. Saya dengan teman-teman di TKS, banyak relawan yang ada baik di luar, di pusat maupun di daerah, menganggap ini sebuah hasil kerja semuanya, dan ini adalah hasil kerja rakyat, dan ini hasil sebuah proses pendidikan politik yang baik untuk keterlibatan rakyat dalam mempergunakan hak pilih. Selamat kepada berdasarkan per jam 15.47 ini Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang menempati suara terbanyak. Ya, oke teman-teman, jadi kita dengarkan sampai habis videonya ya. Oke, jangan lupa untuk ditonton channelnya Mas Sahlan ya. Silakan, nanti ada link di kolom deskripsi saya. Oke, kita tonton lagi.
berdasarkan hasil quick count sementara dalam bingkai terus menghormati keputusan final dari KPU. Tentunya kita harus juga memastikan bahwa situasi kondusif di masyarakat dan siap-siap besok bekerja kembali untuk membangun negeri. Rakyat kita ini cerdas, rakyat kita ini pinter, rakyat kita tuh bisa memilih pemimpin. Jangan membodoh-bodohi rakyat kita sendiri gitu ya. Jadi angka-angka ini mencerminkan suara rakyat. One man, one vote. Satu profesor sama dengan satu mahasiswa. Satu mahasiswa sama dengan satu petani sama dengan satu buruh. Semua sama. Kita bersamaan gitu. Jadi maksud saya, janganlah kita selalu membodohi seolah-olah kalau hasilnya tidak sesuai dengan kita ini karena bansos. Seolah-olah rakyat kita ini bodoh. Seolah rakyat kita tahu. Saya ini sebagai caleg, saya turun ke lapangan. Saya datang dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Saya ketemu. Tentu kita harus, namanya politik itu mempengaruhi. Namanya winning hearts and minds. Memenangkan pikiran dan memenangkan hati rakyat. Dan itu saya kira yang dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya. Gitu ya. Oke. Memenangkan hati dan pikiran rakyat. Bayar utang, oke. Bayar utang. Jadi kalau ditanya apa setelah menang ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran sekaligus tim kampanyenya, bayar utang. Bayar utang itu kepada rakyat. Ya kan? Jadi kita semua hari ini itu berutang budi kepada rakyat. Karena rakyat telah menitipkan suaranya, karena di atas kekuasaan apapun di negara demokrasi, kekuasaan paling tinggi itu adalah suara rakyat. Nah sekarang tugasnya Gus Miftah itu adalah merumuskan apa bentuk bayaran atau cicilan utang yang harus dibayar oleh Pak Prabowo dan Gibran serta para tim suksesnya ini kepada rakyat. Kepada rakyat masyarakat desa apa bayarannya, kepada guru apa bayarannya, kepada siswa apa bayarannya, kepada masyarakat santri dan pondok pesantren apa bayarannya. Tetapi yang jelas Pak Prabowo sudah berjanji ingin memastikan tidak boleh ada orang susah dan orang kelaparan ada di Indonesia. Jadi bagi tim setelah ini adalah merumuskan tentang konsep bayaran utang secara sektoral kepada rakyat yang itu nanti harus diimplementasikan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran pada 5 tahun mendatang. Untuk pendukung 01 dan 03 ya, yang belum bisa move on dan belum bisa legowo. Kalian bilang orang curang tuh dari mana? Coba pakai akal, pakai otak, pakai logika, ya kan? Di setiap TPS itu ada yang namanya saksi, ada yang namanya Bawaslu, ada polisi, ya kan, ada aparatur negara di situ. Dan setiap saksi itu pasti dari masing-masing partai, dari masing-masing kandidat, dari masing-masing paslon yang mencalonkan diri untuk jadi calon legislatif, jadi presiden, ya kan. Terus kalau kalian bilang 02 itu curangnya kayak mana caranya? Ya. Terus kalau abahan kalian itu menang tinggi suaranya, baru kalian bilang real, baru kalian bilang itu nggak curang. Ya kalian lihat aja lah dari mulai kampanye, banyak nggak masyarakat, banyak nggak masanya di 02. Ngapain kalian pening-pening? Toh juga siapapun nanti jadi presidennya tetap juga nyakau makan, cari makan sendiri, kerja sendiri, ya kan? Kalau udah kayak gini tuh kita nggak usah berdebat, ngapain sampai begini begitu. Yang terbaik itu adalah kita berdoa semoga. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini pengaruh besar sekali Pilpres kemarin yang diselenggarakan, terutama kita sendiri ataupun Indonesia. Betapa pentingnya suara rakyat, terutama anak-anak muda. Nah, ini juga
pendapat dari mbaknya yang ini ya, kita dengarkan. Soalnya banyak yang berkomentar, itu ada yang curang katanya. Oke, kita dengarkan lagi mbaknya yang lagi ngomong untuk saat ini. Oke. Pasangan 02 Pak Prabowo dan Gibran itu nanti ke depannya bakal menjadi presiden dan wakil presiden yang amanah, yang memegang semua janji-janjinya dan ditunaikan gitu loh. Semua kita berdoa seperti itu. Jangan curang. Terus kalau abah-abah kalian itu menang atau tinggi di quick count-nya itu nggak curang, ya kan? Atau Pak Gahar, ya kan? Atau Pak Ganjar itu kalau misalkan naik pollingnya dihitung cepat nggak curang. Kenapa harus 02 yang dibilang curang? Kemana saksi kalian itu yang di TPS itu? Apa nggak bisa melapor? Banyak cerita. Ya, selamat siang. Berdasarkan quick count maka 03 tertinggal jauh dan dipastikan ya pasti kalah lah ya. Saya ini pendukung 03. Saya tunjukkan buktinya ya. Nih, waktu kemarin pas nyoblos tuh, tak tusuk 03. Tak tunjukin lagi bukti biar kalian percaya. Pas ke TPS pun aku pakai baju ini. Gama, tuh. Kurang apa lagi nih? Pendukung garis keras 03. Nah, kenapa kemudian kita bisa kalah? Ini secara awam nih saya kasih tahu alasannya ya. Kenapa kita bisa kalah, 03 bisa kalah. Pertama, kalian izinkan orang ini ikut kampanye. Kalian izinkan dia ikut kampanye, itu yang pertama. Dia menghina-hina Jokowi kan. Berikut. Nih, si siapa namanya Butet itu ya. Kalian izinkan dia juga ikut kampanye terus menghina Jokowi kan. Tuh, nih yang kedua nih. Terus break. Nih, kalian suruh si Lontong ini ikut kampanye juga kan. Nah, itu 3 alasan kenapa kalian ya bisa kalah, kita bisa kalah. Karena kalian izinkan orang-orang ini ikut kampanye. Setelah kampanye bukan suara makin naik, malah makin turun tuh suara. Aduh. Ya, apalagi Ganjar nih. Ini saya ini tusuk 03 ini ya. Aku pilih 03 karena aku ini penggemar garis keras Profesor Mahfud. Si Ganjar ini macam betul aja hidupnya. Sok-sok menghina Jokowi, sok-sok ngasih nilai ke Jokowi. Kau ini nggak tahu kalau ada yang namanya pendukung garis keras Jokowi. Kutunjukkan ke kau satu foto lagi biar kau tahu Ganjar ya. Kau lihat nih, Ganjar. 2014 aku ke GBK dukung Jokowi. 2019 pun aku ke GBK nih, dukung Jokowi juga. Aku ini penggemar garis keras Jokowi. Tapi aku tahu kenapa aku tetap pilih PDIP dan tetap pilih kau. Karena aku yakin PDIP itu yang masih konsisten dengan ideologi Pancasila. Makanya pun walaupun kau kalah, partai PDIP itu masih di atas tuh. Semoga nanti di pemilihan berikut kau dicalonkan lagi sama PDIP. Kalau enggak, Bu Mega tolong ganti aja dia ya kan. Aduh, itu keresahan yang mau kasih tahu hari ini ke kalian ya. Lapor Jenderal. Tugas kita sudah selesai mengawal Bapak menjadi presiden. Tapi Bapak, boleh nggak kita ada permintaan Pak? Bapak lihat kan waktu Bapak nyebut mantan istri Bapak, Ibu Titi, anak Bapak Mas Didit, itu senyumnya sumringah, tepuk tangannya panjang, berarti itu. Iya, memang benar. Kalau kita lihat kemarin waktu di podium itu sempat menyebutkan ini ya, Mbak Titi ya. Oke, kita dengarkan lagi. Menandakan kebahagiaan Pak. Apalagi rakyat Indonesia Pak. Sama Bapak menyebut nama Ibu Titi bergemuruh selalu setiap Bapak menyebut Ibu Titi. Nah, permintaan kita nih Pak ya, mewakili mungkin rakyat Indonesia. Bapak
bisa nggak rujuk sama ibu? Itu hadiah terbesar loh Pak kalau Bapak sampai balikan sama ibu, ya. Karena kita nggak dikatain lagi Pak kalau kita nggak punya ibu negara. Kan begitu Pak sama pihak sebelah. Capek Pak kita dihina melulu, dimaki-maki mulu, ya kan? Nggak punya ibu negara katanya. Nah jadi kalau sampai Bapak kembali lagi rujuk sama ibu, itu hadiah terbesar untuk bangsa ini Pak. Kalau kita punya ibu negara. Ya. Yang komen dengan bunda, yang setuju dengan permintaan bunda, komen ditinggal Ya. di lapak, Silakan di komen, lapak komen guys. Belibet bangun tidur. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Oh sangat percaya Bapak ya, karena Bapak tuh banyak blunder. Begini Bapak ya, Bapak tuh sudah tidak mau melanjutkan program Jokowi, tapi Bapak waktu kampanye dengan berdebat Bapak sangat merendahkan usaha Jokowi. Itu yang tidak enak Bapak ya. Bapak sudah tahu kan, warga Indonesia ini sangat mencintai Jokowi. Kalau Bapak merendahkan Jokowi, berarti Bapak tidak membutuhkan suara dari warga Indonesia. Begitu Bapak ya. Tambah lagi Bapak pilih wakil yang begitu, waktu berdebat nih omong tidak nyambung semua Bapak. Tidak enak Bapak. Dengan Bapak punya ketua partai itu, kalau sudah tua Bapak sudah kan mendingan ganti orang lain, yang om semar-semaran, yang bikin malu-malu. Bapak, yang marah Bapak, kami tidak pilih Bapak kemarin. Pak Ganjar tak percaya suaranya segitu jeblok dihitung cepat. Pak Anies juga belum terima, disebut banyak kecurangan. Yang kecewa bilang seolah Indonesia nanti bakal tak baik-baik saja. Padahal si pemenang sudah bilang niatan dan tekadnya. Bos, zaman ini perlahan sudah berubah. Ada badai informasi yang melimpah di hadapan kita. Bukan kalian saja kok yang paham data, fakta. 60% pemilih tahun ini adalah anak muda. Mereka selama ini mungkin tak pernah bicara, tapi mereka mendengar, mereka merasa, mereka melihat. Karena sesungguhnya mereka adalah pewaris Indonesia ke depan. Kalian yang kalah jangan sedih. Kalian masih bisa tegak berdiri, bicara mengawal demokrasi, mengkritisi jika salah. Mereka yang kini memegang kuasa, ini untuk Indonesia, bukan hanya untuk Prabowo Gibran semata. Tapi coba ikhlaslah. Jadilah kesatria untuk negeri. Rakyat pasti capek melihat kalian terus seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini suatu saran yang bagus teman-teman ya. Oke, kita dengarkan lagi. Pak Ganjar boleh berkaca, kenapa versi hitung suaramu jeblok segitunya? Padahal partaimu masih percaya. Ya, ini masih lama, karena hitung real count akan kita tunggu. Rakyat sudah memilih dia pemegang kedaulatan ini. Yang pintar mohon bijak dan mengerti, karena yang mengerti tidak harus yang pintar. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya tuh bos Ganjar. Dan sampean pura kelingan, sampean pas debat sampai Pak Prabowo. Sampean ngomong negak siap debat, ora sampe lo debat. Lah saiki tak wale. Sampean negak siap kalah, ora sampe lo presidenan apa nyalon presiden, Bos. Lah sampean kampanyene saya ora genah lah akhir-akhir e. Lah buktine kaya cak lontong itu, ada santet tung Banyuwangi kalau delok. Kaya wong Banyuwangi dijarak iki lho. Mulai ususmu didadekne bolah ruwet nek kaya malah bingung kayak. Wes ngono Bos. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi video-video yang sangat terpopuler dan trending untuk hari-hari ini ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa sekali lagi saya sarankan teman-teman silahkan mungkin kalau lebih realnya lagi kunjungi channelnya Sahlan Kokasinta dan terima kasih atas videonya. Dan nanti juga ada video lagi yang lebih menarik sambil kita nonton bareng seperti ini ya. Oke teman-teman, cukup itu dulu video mengenai pemilu ataupun Pilpres 2024 ya, yang proses real count yang saat ini masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.